Sejumlah lembaga survei merilis tren elektabilitas calon presiden dan wakil presiden. Lembaga Center for Strategic and International Studies atau CSIS merilis pasangan calon presiden calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, memimpin sebesar 43,7%. Sedangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, menempati posisi kedua dengan 26,1% dan berselisih cukup besar dengan pasangan calon nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 19,4%. Namun CSIS mencatat jumlah pemilih yang belum memutuskan cukup besar, lebih dari 10%, sehingga peluang pemilu presiden berlangsung 1 putaran atau 2 putaran masih terbuka lebar. Sementara dalam survei yang digelar Indikator Politik Indonesia, pasangan Prabowo Subianto Gibran meraih angka 46,7%. Pasangan ini makin meninggalkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang meraih 24,5%. Berselisih tipis dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang mencatat elektabilitas sebesar 21%. Survei Lingkaran Survei Indonesia DNIJA, elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka meraih 43,3%. Sementara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih 25,3% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebesar 22,9%. Bercermin dari hasil survei sejumlah lembaga, tergambar pasangan nomor urut 2 memiliki elektabilitas tertinggi. Sementara jika pemilu 2 putaran, siapakah nanti yang akan unggul? Paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin atau paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud? Tim TV One mengabarkan. Ya, kalau melihat sebenarnya angkanya untuk posisi kedua dan ketiga ini beda-beda tipis ya, Via. Jadi yang di nomor 2 dan nomor 3 berebut sekitar 6%-7% untuk masuk putaran kedua. Yang di posisi nomor 1 berebut angka 6-7% untuk 1 putaran. Karena rilis dari beberapa lembaga survei ini kurang lebih hasilnya sama. Ya. Oke. Dan untuk membahas hal ini, kita sudah kehadiran narasumber, sudah ada Mas Kennedy Muslim, peneliti senior Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Kennedy. Mas Arief. Sehat Mas? Sehat. Terima kasih loh Mas, ini masih detik-detik jelang pergantian tahun masih menyempatkan hadir di studio TV One. Harus standby. Politik nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya. Oke, kita juga sudah bergabung via Zoom bersama Mas Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS. Selamat pagi Mas Arya. Selamat pagi Mas Arya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke, terima kasih juga ya. Di tengah hiruk pikuk menjelang tahun baru masih mau membahas data-data nih. Selain itu juga nanti kita akan bergabung bersama Mas Aji Alfarabi, peneliti senior LSI DNIJA yang nantinya akan bergabung bersama kita. Masih proses ya. Oke, kita mau ke Mas Kennedy dulu. Hasil terakhir dari survei Anda saat ini melihatnya apakah memang ada kenaikan yang cukup signifikan di salah satu paslon dan nantinya 1,5 bulan ke depan akan seperti apa? Apa kurang lebih sama? Ya, survei terakhir kami kan diadakan dengan metode survei telepon ya. Itu dilakukan pasca debat Cawapres gitu. Jadi debat Cawapres pada tanggal 22 Desember, kita lakukan survei pada tanggal 23 dan 24 Desember. Jadi 2 hari itu kita lakukan pengumpulan data by phone. Memang kita temukan efek debat itu sangat terbatas gitu maksudnya, karena pergerakan elektabilitas itu tidak lebih dari 1-2% gitu bagi untuk masing-masing kandidat gitu loh. Baik itu untuk Pak Prabowo dibandingkan dengan data survei telepon sebelumnya yang di awal bulan Desember, itu hanya ada rentang pergerakan sekitar 1,1% gitu. Begitu pula dengan paslon nomor 1, Pak Anies Baswedan itu malah cenderung sedikit turun sekitar 1,1% juga ke sekitar 21-an%, dan Pak Ganjar cukup stagnan di 24% gitu loh. Jadi paslon nomor 1 dan 3 ini masih di rentang margin of error ya, meskipun pasca debat gitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan, debat ini memang secara kuantitas elektabilitas itu tidak signifikan, karena kan hanya pergerakan sekitar 1-3 maksimal 5 mungkin feeling bisa saya. Bisa mencapai 5 Mas? Mungkin ya, karena kan masih ada kalau kita
kita melakukan survei itu ada juga kita tanyakan seberapa mantap dengan pilihan sekarang gitu. Jadi masih ada sekitar 15-20% di masing-masing paslon itu yang masih belum mantap gitu pilihannya gitu. Preferensi pilihannya masih bisa berubah. Tapi gitu. hanya cenderung ke salah satu paslon gitu ya, tapi belum firm. Iya, enggak, di 3 paslon ini rentangnya sekitar 15-20% apa yang kita sebut sebagai weak voter tersebut yang masih bisa merubah pilihannya. Mungkin efek debat hanya akan punya efek di kalangan pemilih ini gitu loh. Tapi untuk pemilih strong voter itu debat sangat kecil gitu. Yang ada malah sentimen partisanship ya. Kalau orang yang sudah punya pilihan yang kuat terhadap paslon pilihannya itu, debat hanya akan memperteguh iman mereka gitu loh. Tapi ini sebenarnya kalau untuk masing-masing paslon sendiri, kenaikannya paling signifikan di mana? Yang kita temukan di data kami memang ke paslon nomor urut 2 ya, terutama setelah debat cawapres gitu, di mana Gibran Rakabuming unggul dalam debat tersebut gitu loh. Meskipun di debat capres itu justru Pak Anies yang dipersepsikan unggul dalam debat tersebut, baik itu di indikator terlihat itu. Jadi kalau di net kan di antara efek pasca debat capres dan debat cawapres memang rentang pergerakan dinamika itu tidak signifikan, tapi tidak bisa hitam putih ya kita lihat. Tidak signifikan tapi konsekuensial gitu bahasa yang akan saya gunakan. Kenapa konsekuensial? Karena efek debat yang rentangnya sangat kecil tersebut bisa menentukan apakah Pilpres berlangsung 1 putaran atau 2 putaran bagi paslon nomor urut 2. Bagi paslon nomor urut 2 dan 3, 1 dan 3 maksud saya, Pak Anies dan Pak Ganjar itu bisa menentukan posisi siapa yang akan melaju masuk ke putaran kedua. Gitu. Oke, itu sudah ada spill sedikit dari indikator. Saya juga ingin juga mengulas yang sama juga dengan Mas Arya Fernandes. Mas Arya, hal yang sama Mas, pertanyaan kami Mas. Akankah ini bermuara ke 1 putaran saja atau 2 putaran, dan siapa yang berlanjut ke putaran kedua ini Mas Arya? Baik, Mas, yang pertama saya ingin jawab dulu, apakah Pilpres kita akan 1 atau 2 putaran? Menurut saya kedua kemungkinannya masih cukup terbuka ya. Apakah Pilpres akan berlangsung dalam 1 atau 2 putaran? Kenapa terbuka? Yang pertama itu belum ada capres yang menyentuh angka 50%, meskipun misalnya Pak Prabowo sudah di angka 43%-an ya. Tetapi kita akan tunggu apakah kecenderungan itu akan bisa bertahan di angka 40-45 dalam beberapa minggu ke depan, atau apakah dia akan stagnan atau melorot. Yang kedua, itu juga terjadi karena mulai ada pergerakan dari pasangan 01 dan 03, terutama untuk mengejar angka. Ya. Nah, faktor yang ketiga saya kira kenapa masih terbuka juga kemungkinan 1 atau 2 putaran, karena kita masih menyisakan debat, 3 putaran debat. Dan saya percaya debat ini akan jadi satu tren baru dalam politik Indonesia. Dia gejala baru ya, dan dia menjadi sumber referensi baru bagi pemilih. Nah, ini saya kira tren yang menarik bagi kita lihat, dan bagaimana dia akan punya efek pada putusan akhir pemilih. Memang efeknya mungkin kecil, tapi kecil pun efeknya 5-7% atau 8% pun efeknya, dia akan punya kontribusi untuk menentukan apakah Pilpres kita itu bisa bertahan atau bisa berlangsung 1 atau 2 putaran. Misalnya saat kita lakukan pertanyaan misalnya, kenapa orang berubah? Apa yang membuat orang berubah pilihannya? 12,5% masih menunggu putaran debat. Dan dari sisi waktu, itu ada 5,8% yang masih juga menunggu debat. Jadi debat saya kira akan punya posisi strategis di pemilih kita. Dan itu akan menentukan saya kira juga politik kita ke depan. Oke, Mas Arya, baik. Begitu. Nanti saya mau ke Mas Aji, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Nanti Mas Aji mungkin bisa menjawab, apakah juga masih ada kemungkinan migrasi pemilih dari masing-masing paslon, dan juga apakah Mas Aji melihatnya ini 1 putaran atau memang akan berlangsung 2 putaran. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Baik, itu tadi rangkaian safari Capres dan Cawapres. Kita ingin melanjutkan lagi dengan sejumlah narasumber kita. Saya sebelum ke Mas Aji dari LSI dan IJA, saya masih ingin menambahkan lagi satu pertanyaan ke Mas Arya Fernandes dari CSIS. Mas Arya, artinya kalau kita melihat survei terakhir CSIS, Ganjar yang berada di posisi kedua ya setelah Prabowo ini di angka 26. Bisakah kita sebutkan, jika kita katakan, atau ini masih cukup dini begitu, bahwa putaran kedua ini yang akan maju adalah pasangan nomor urut 3 ketimbang pasangan nomor urut 1? Baik, kayaknya Mas salah baca data ya. Jadi yang 26 itu Pak Anies, yang 19 itu Pak Ganjar, dan 43-nya Pak Prabowo. Nah, dalam situasi seperti ini, memang pertama saya ingin mengatakan bahwa Pilpres kita itu peluang apakah akan terjadi 1 atau 2 putaran, keduanya juga masih sangat terbuka, karena kita masih menyisakan debat dan kampanye terbuka yang akan dimulai pada Januari nanti. Ya, debat ketiganya di 7 Januari. Yang kedua, siapakah yang akan melaju di putaran kedua? Apakah Pak Anies atau Pak Ganjar? Dua-duanya juga kami kira masih terbuka peluangnya. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat dalam 6-8 bulan terakhir, itu volatilitas elektoral kita itu cukup tinggi gitu ya. Misalnya ada kandidat yang sedang berada di bawah, kemudian pelan-pelan naik ke atas ya. Ada yang sedang di atas, kemudian turun ke bawah. Volatilitas kita masih cukup besar, dan swing votersnya juga cukup besar juga ya. Memang di kita undecided-nya itu di sekitar 10%-an. Tapi saat kita tanya apakah Anda sudah yakin, apakah Anda sudah mantap dengan pilihan Anda, itu masih menyisakan sekitar 20%-an ya, 24%-an. Angka yang sebenarnya cukup bisa, dan itu masih memberikan harapan, tidak hanya bagi pasangan 01, tapi juga bagi pasangan 03 untuk bisa berebut 1 tiket ke putaran kedua. Jadi kalau saya ditanya siapa yang mungkin masuk, dua-duanya masih terbuka juga, baik Pak Anies maupun Pak Ganjar. Saya mau ke Mas Aji. Mas Aji, bagaimana hasil survei dari LSI dan IJA? Ini apakah juga masih ada sentimen-sentimen yang membuat nantinya pemilih ini dapat berpindah dari paslon 1 ke paslon lainnya, dan suara siapa saja yang naik cukup signifikan kali ini? Iya, terima kasih Mbak Rati, Mas Fadil. Selamat pagi semuanya. Pertama saya ingin kasih konteks data kita ya. Jadi konteks waktu. Pelaksanaan survei kita itu di tanggal 17 hingga tanggal 23 ya, Desember 2023. Artinya survei kita itu dilaksanakan pasca debat pertama ya, debat Capres pertama. Dan ketika debat Cawapres, sebetulnya kita tidak bisa memotret secara komplit efek dari debat Cawapres, karena di tanggal 22 itu memang survei lagi berjalan, sehingga memang survei kita ini sebetulnya lebih utuh membaca efek debat Capres yang pertama dan kegiatan kampanye sebelum itu ya. Dari data yang kita temukan memang ada beberapa perubahan. Perubahan yang pertama adalah ada kecenderungan kenaikan elektabilitas dari pasangan Amin, yang kita lihat memang trennya cukup konsisten ya kenaikannya dari awal November 2023 ya, dan kenaikan ini bahkan melampaui, kalau kita lihat data kita yang terakhir itu melampaui elektabilitasnya pasangan Ganjar dan Mahfud ya. Jadi kenaikannya kalau kita range dari November hingga akhir Desember 2023 itu kurang lebih ada kenaikan sebesar 12,5% ya pasangan Amin ya. Sementara pasangan Prabowo Gibran, kita juga melihat ada konsistensi kenaikan dari sisi elektabilitas, dan tetap di atas 40% sebagai pasangan yang paling tinggi elektabilitasnya dibanding pasangan yang lain ya. Dan kalau kita lihat kenaikannya dari bulan November 2023 hingga akhir Desember 2023 itu ada kenaikan kurang lebih sekitar 6,5%. Sementara pasangan Ganjar Mahfud ya dalam survei lapangan kita itu menunjukkan tren penurunan ya. Kalau kita ambil dari November 2023 itu kurang lebih sekitar 12% penurunan
dari awal November ke akhir Desember 2023. Jadi dengan data ini memang kemarin juga kami menyampaikan bahwa kalau ditanya apakah satu putaran atau dua putaran, ya dari data yang kita kumpulkan sebetulnya peluang satu putaran atau dua putaran itu sebetulnya masih 50-50 ya. Kenapa demikian? Peluang satu putaran masih tetap terbuka karena elektabilitas pasangan Prabowo Gibran itu di angka 43%, ya artinya hanya butuh kurang lebih 7% untuk bisa melewati angka 50%, ya. Namun demikian memang kalau kita lihat angka undecided voters yang tersisa hanya 7%, kemudian dari angka itu memang sulit ada pasangan ya termasuk Prabowo Gibran untuk bisa mengambil secara utuh total mereka yang belum menentukan pilihan, ya. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat dari sisi perkembangan elektabilitas Prabowo Gibran yang cenderung memang kenaikannya tidak terlalu signifikan, ya, artinya kenaikan 1-2%, 3% dalam 3-4 kali survei terakhir kita, memang satu putaran masih sulit terjadi. Namun semua itu masih terbuka karena masih ada waktu 1 bulan menjelang Pilpres tanggal 14 Februari, ya. Dan kalau kita lihat tadi historisnya dalam waktu 1 bulan memang ada pasangan calon yang kenaikannya bisa mencapai 6-7%, bahkan Pak Anies kenaikannya mencapai kurang lebih 8% dalam 1 bulan terakhir. Oke Mas Haji, kalau kita mengacu ke jawaban dari Mas Haji tadi begitu ya pernyataannya bahwa paslon 1 ini konsisten, bahkan ada 8% tadi disebut Mas. Nah ini sumbernya dari mana Mas Haji kira-kira? Ya sebetulnya kenaikan dari pasangan nomor 1 ya, pasangan Amin, ini kan kita lihat kalau secara waktu ini kan pasca debat Capres yang pertama ya. Jadi dari data yang kita temukan di akhir Desember, dari data lapangan kita, memang penonton debat di debat pertama cukup signifikan, hampir kurang lebih 50% ya pemilih kita itu menonton debat yang pertama. Ya, dari mereka yang menonton itu ada sekitar 20% yang belum menentukan pilihan, ya. Jadi ada 80% memang yang sudah menentukan pilihan dari mereka yang menonton, ada 20% yang belum menentukan pilihan. Dari mereka yang belum menentukan pilihan ini, kalau kita lihat segmentasi pemilihnya, ini memang mayoritas pemilih yang berada di kelas menengah atas, baik secara ekonomi maupun secara pendidikan. Kami menduga ya salah satu switch ya atau salah satu migrasi yang terjadi adalah pemilih di kelas menengah atas ya. Jadi mereka yang sebelumnya mungkin ya memilih pasangan Ganjar Mahfud ya sebelum proses debat pertama terjadi, kemudian sebagian mengalihkan dukungan ke pasangan Amin ya, pasangan nomor 1. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari rentan awal November ke akhir Desember 2023, memang pasangan Amin makin mengokohkan ya positioningnya sebagai pasangan yang membawa isu perubahan, sehingga mereka yang kalau kita tanya soal kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintahan saat ini, yang kemudian ada sekitar 20 hingga 30% mereka menjawab kurang puas atau tidak puas. Ini memang makin banyak yang kemudian memilih pasangan Amin. Ini yang kemudian kita lihat ada peningkatan yang cukup signifikan dari pasangan Amin dari awal November ke akhir Desember 2023. Oke. Kalau Mas Kennedy melihatnya di tahun 2019 kan partisipasi pemilih ini kan hanya sekitar 80%-an. Nantinya kalau di tahun ini ternyata lebih banyak dibandingkan tahun 2019, siapa yang diuntungkan kah? Ya, melihat tadi undecided voter ternyata menengah ke atas begitu ya justru. Ya, yang missing dari isu yang kita bahas hari ini kan tadi selain debat ya, saya ingin menyoroti 2 isu yang penting yang bisa menentukan satu putaran atau dua putaran gitu. Ya. Satu soal terkait dengan approval Presiden Jokowi ya. Jika bisa stabil atau bahkan meningkat gitu, itu tentu akan menguntungkan momentum paslon nomor urut 2. Begitupun kalau misalnya approval Presiden Jokowi turun gitu dalam 1 bulan ke depan akan menguntungkan 01 dan akan merugikan 02. Itu satu gitu. Kedua soal turnout rate gitu loh. Tadi yang Ratih sudah sebut singgung. Itu memang turnout rate ini akan berdasarkan gitu loh bagi masing-masing paslon gitu ya.
kalau kita lihat sejarahnya kan turnout rate kita cukup tinggi ya jika dibandingkan dengan negara demokrasi maju lainnya. Di Amerika itu cuma sekitar 50 gitu, 50% gitu. Kita dalam 2-3 pemilu terakhir kan selalu di atas 70% gitu turnout rate kita gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bedah lebih jauh lagi siapa yang diuntungkan dengan turnout rate ini, tentu ada beberapa teori ya. Teori bandwagon effect itu kan orang cenderung ingin ikut tim yang dipersepsikan unggul gitu. Itu bisa positif, bisa negatif gitu. Positifnya mereka akan datang ke TPS gitu loh karena euforia gitu akan menang. Tapi kan dari sisi negatifnya ini akan melenakan gitu loh. Toh sudah menang gitu. Ngapain kita? Sudah tinggi angkanya gitu ya. Suara saya udah nggak ngefek gitu loh maksudnya. Kedua teori underdog ya. Ini kalau saya baca sekarang situasinya ini akan cenderung lebih menguntungkan paslon nomor urut 1 gitu karena militansi di kelompok pendukung Pak Anies ini atau yang bisa kita sebut di spektrum ideologi Islam kanan ini biasanya lebih tinggi gitu loh untuk mobilisasi pada hari H datang ke TPS gitu loh. Dan ini yang dua hal inilah approval presiden dan juga approval presiden di sini tentu sangat dipengaruhi dengan evaluasi kondisi ekonomi gitu ya. Kedua terkait dengan turnout rate tersebut gitu loh. Siapa yang bisa memaksimalkan turnout rate di hari H itu tentu akan signifikan menentukan pilpres berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Gitu. Oke, yang sama juga ke Mas Arya Fernandes dan juga Mas Aji. Usai jeda pariwara berikut ya. Kami akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Arya. Mas Arya, kalau melihat nantinya apa saja faktor yang mungkin begitu bisa menjadi penyumbang begitu 1 putaran atau 2 putaran. Dan kalau melihat partisipasi pemilih di tahun ini akan seperti apa? Siapa yang akan diuntungkan nantinya dengan cukup banyak pemilih yang ikut menyumbangkan suaranya pada hari pencoblosan? Ya baik, kalau bagi saya pribadi, memang faktor yang cukup penting dan krusial itu adalah debat ya. Karena debat punya tingkat exposure yang besar. Kita menemukan misalnya di 13 sampai 18 Desember lalu itu nyaris setengah dari populasi kita itu menonton debat. Dan itu kita perkirakan angkanya akan naik kembali mungkin mencapai titik tertinggi di angka 60%-an ya. 60-65% di putaran ketiga dan putaran kelima debat capres. Debat ini jadi tren baru bagi pemilih kita karena melalui debat orang bisa lihat gagasan, pikiran, prioritas dari para capres dan cawapres. Karena debat itu penting, saya kira tentu kandidat dan pasangan tim sukses harus memberikan betul-betul prioritas dan fokus untuk memastikan bahwa kandidat tersebut bisa perform dengan baik di debat. Itu yang pertama, saya kira ya. Yang kedua, saya kira soal pemilih partai. Kita menemukan di survei itu split ticket voting atau cross ticket voting itu masih cukup tinggi. Memang ada beberapa partai yang pemilihnya sudah solid betul ke pasangan capres yang didukung partai. Misalnya partai, untuk menyebut beberapa ya, Partai Gerindra dan Partai PKS. Tapi partai-partai lain cross-nya juga masih besar. PD Perjuangan misalnya itu yang diharapkan bisa mensupport pasangan 03 di atas angka 75% dari total pemilihnya itu baru di angka 64,8. PKB juga misalnya terbelah dua, 46% ke Pak Anies dan 31% ke Pak Prabowo. Nah, beberapa pemilih partai misalnya yang juga berada di 02 juga masih ada cross. Pemilih PAN juga misalnya cross juga ke pasangan 01 gitu ya. Jadi memastikan bahwa pemilih partai ini dapat solid itu menjadi PR juga. Makanya belakangan dalam 1 minggu terakhir kita melihat misalnya betapa kandidat dan partai mulai menyadari satu gejala split ini. Sehingga kemudian pergerakan kampanye kemudian difokuskan pada daerah-daerah yang menjadi basis partai. Pasangan Pak Ganjar misalnya fokus beberapa hari ini di Jawa Tengah, pasangan 01 Pak Anies juga fokus di Jawa Timur, begitu juga misalnya pasangan Pak Prabowo. Jadi ada semacam kesadaran juga di level kandidat bahwa balik ke kandang pemilih partai itu juga penting untuk memastikan itu. Nah, yang ketiga yang ingin saya katakan adalah
tentu juga kita harus melihat orang-orang yang undecided ya. Kalau pemilih yang sudah mantap, mungkin probability dia untuk ke TPS mungkin saja lebih besar dibandingkan orang yang masih bimbang atau belum mantap. Di kita itu orang yang belum mantapnya di angka 10%-an. Dan ini angka yang memang bisa dimaksimalkan dalam putaran debat ya. Seperti yang tadi Aji sampaikan, mungkin saja profilnya adalah orang yang menengah ke atas, tinggal di perkotaan dan segala macam. Dan yang ketiga ya angka swingnya. Orang mungkin sudah punya pilihan. Misalnya dipilih pasangan X. Tapi ketika dia ditanya apakah Anda mantap dengan pilihan itu, mungkin saja dia belum mantap. Bisa jadi dia belum mantap karena dia ingin komparasi program satu kandidat dengan kandidat lain. Karena efek debat juga tidak hanya punya efek pada pemilih partisan yang semakin menebalkan keyakinan seseorang untuk memilih. Tapi efek debat juga akan memoderasi pilihan atau mengoreksi pilihan. Orang yang suka pada kandidat X misalnya, setelah dia menyaksikan debat pada isu HAM, pada isu hukum, pada isu ekonomi gitu ya, mungkin keimanannya berkurang gitu ya. Mungkin dia semakin ragu gitu. Jadi debat bisa mengoreksi pilihan seseorang atau memoderasi pilihan seseorang sehingga dia menjadi ragu dan dia mempertimbangkan untuk memilih calon lain. Begitu saya kira. Berarti itu tunggu ya, fix lah ya. 3 lembaga survei pagi ini mengatakan debat ini akan menjadi sihir dan magnet juga begitu. Mas Haji, bagaimana dengan Anda, Mas Haji? Iya, memang pertama kita melihat apakah ke depan itu ada faktor-faktor yang mungkin bisa kita sebut sebagai electoral game changer ya. Ya salah satunya adalah faktor debat tadi ya, karena memang selain penonton debat yang mencapai kurang lebih 50% dari populasi, saya melihat memang ada satu tren yang berbeda ya. Jadi pasca debat ya, debat yang kemudian disiarkan oleh TV, oleh media-media konvensional itu kemudian viral di berbagai media sosial ya. Pernyataan-pernyataan para capres ya, ada statement-statement penting itu kemudian menyebar di berbagai macam platform media sosial sehingga membuat terpaan dari debat itu kemudian masif menyentuh pemilih, bukan hanya di segmen pemilih menengah atas, namun juga pemilih menengah bawah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya melihat 1 putaran atau 2 putaran ini juga terkait dengan posisi para capres ya. Terutama adalah saya melihat posisi dari pasangan nomor 3 ya, Ganjar Mahfud. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat dari sisi positioning, ini kan ada semacam dua kutub yang kemudian diwakili ya, dari sisi pelanjut pemerintah saat ini ya, tetap Pak Jokowi, yaitu pasangan nomor urut 2 dan pasangan Anies sebagai pasangan yang membawa isu perubahan. Sementara Pak Ganjar Mahfud ini kan sebetulnya ingin membangun image sebagai pasangan yang berada di tengah ya. Konsekuensi pasangan yang berada di tengah itu sebetulnya ketika pasangan di kiri kanannya membesar, maka yang di tengah semakin kecil ya. Nah, ini persoalannya. Saya lihat bahwa ada semacam tren ya, bahwa di sebagian pemilih kelas menengah atas ya, itu kemudian semakin banyak yang bergeser ke pasangan nomor urut 1 ya, apalagi pasca debat kandidat ya. Sementara di pemilih kelas menengah bawah kita melihat trennya semakin banyak yang lari ke pasangan nomor urut 2 ya. Jadi kalau kemudian pasangan nomor urut 3 ya tidak mampu ya menahan lajunya ya migrasi ya pemilih di 2 kelas tadi yang berbeda ya, kelas menengah atas cenderung lari sebagian lari ke 01, sementara di kelas menengah bawah sebagian lari ke 02, maka memang ada potensi 1 putaran di situ kalau kemudian ya pasangan Prabowo Gibran mampu memaksimalkan ya dukungan dari pemilih pasangan Ganjar Mahfud ke mereka ya, baik dari sisi tadi grassroots maupun secara teritori ya. Secara teritori misalnya dari survei yang kita temukan di Jawa Tengah itu ada memang pergeseran yang cukup signifikan ya dari awal November survei yang kita kerjakan hingga akhir Desember 2023 ya, di mana
walaupun ya pasangan Ganjar Mahfud masih unggul di Jawa Tengah, tapi keunggulannya tidak setelak di survei-survei sebelumnya. Begitupun di Jawa Timur kita lihat ada perbedaan, ada pergeseran yang cukup signifikan ya pasangan Prabowo Gibran dibanding pasangan Ganjar Mahfud. Yang kedua adalah saya setuju tadi dengan pernyataan Mas Kennedy ya bahwa ada faktor partisipasi atau kalau kita lihat dalam tradisi campaign di negara-negara luar ada istilahnya get out the vote ya. Kemampuan dari masing-masing kandidat, masing-masing tim sukses ya untuk bisa memaksimalkan pemilihnya datang ke TPS. Jadi kemampuan ini sebetulnya akan tergantung pada bagaimana mesin partai politik, bagaimana mesin relawan, bagaimana mesin tim pemenangan dan lain-lain untuk bisa memaksimalkan pemilihnya yang kemudian mendukung mereka untuk datang ke TPS. Ya, ini kemampuan ini yang memang akan kita lihat dari ketiga kandidat ini, apakah kemudian kandidat yang mana yang lebih mampu untuk bisa mendatangkan pemilihnya ke TPS. Itulah yang kemudian bisa juga akan mempengaruhi dinamika suara di saat hari pemilu di tanggal 14 Februari 2024. Baik. Oke Mas Aji, ini terima kasih banyak Mas Aji dan Mas Arya dan juga Mas Kennedy. Tapi yang jelas ini masih cair ya. Nanti juga angka masih ada kesempatan. 3 kali lagi kan? 3 kali lagi debat. Betul, kemudian yang juga bisa dipotong-potong lagi gitu kan. jadi viral lagi di media sosial ya. Dan juga ini juga kesempatan juga untuk kita semoga di tahun ini agak berbeda nih dibandingkan tahun sebelumnya ya. Iya. Pemilihnya nanti lebih banyak lagi. Makanya datang ke TPS ya kan. Jangan nggak datang ke TPS. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Bapak-bapak. Di akhir pekan dan di penghujung tahun 2023, Mas Arya Fernandes, Mas Aji, selamat tahun baru. Terima kasih, selamat tahun baru. Mas Kennedy, selamat tahun baru juga. Tahun baru.